Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel kita. Segala puji bagi Allah, kita masih diberi kesempatan untuk bersama melalui saluran Islam Inspirasi ini. Saya berharap dan mendoakan semoga sahabat-sahabat semua senantiasa dalam lindungannya, diberikan kesehatan yang optimal, umur yang panjang, serta rezeki yang melimpah. Dan semoga segala cita-cita yang baik dapat terwujud, amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam, dosa-dosa memiliki dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan seseorang. Meskipun kemiskinan tidak selalu menjadi indikator langsung dari dosa-dosa, namun dosa-dosa tertentu dapat menjadi penyebab seseorang terjerumus dalam kemiskinan. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa dosa yang secara khusus dikaitkan dengan membawa seseorang ke dalam keadaan kemiskinan. Pastikan sahabat semua menonton video ini hingga akhir agar mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai dosa-dosa tersebut. Pertama-tama, mari kita bahas mengenai sifat kikir dan pelit. Dalam Islam, kedua sifat ini sangat tidak disukai. Sifat kikir dan pelit ini mencegah seseorang untuk bersedekah dan berinfak, padahal bersedekah adalah salah satu perintah utama dalam ajaran Islam. Rasulullah memberikan contoh yang sangat jelas mengenai pentingnya bersedekah. Beliau bersabda bahwa sedekah dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Dalam konteks ini, bersedekah tidak hanya bermanfaat bagi penerima sedekah, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Dengan bersedekah, kita membuka pintu rezeki yang lebih banyak dari Allah. Kita menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan kita juga membantu mereka yang membutuhkan. Kedua, tidak bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga termasuk dosa yang bisa membawa seseorang ke dalam kemiskinan. Bersyukur merupakan kunci untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak, sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. Bersyukur bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata terima kasih, tetapi juga merupakan sikap hati yang tulus dan penuh penghargaan terhadap setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Saat kita bersyukur, kita memperkuat ikatan spiritual kita dengan Allah, dan ini membuka pintu rezeki yang lebih banyak darinya. Sebaliknya, ketika kita tidak bersyukur atas rezeki yang telah diberikan kepada kita mengabaikan nikmat-nikmat Allah dan tidak menghargainya dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan Allah menarik kembali rezekinya dari kita, dan ini bisa membawa kita ke dalam kemiskinan. Selanjutnya, kita bicarakan mengenai perilaku menipu dan merugikan orang lain. Perilaku menipu dan merugikan orang lain adalah dosa besar dalam ajaran Islam. Tindakan seperti ini tidak hanya melukai orang lain secara fisik atau materi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan dan hubungan antar sesama. Rasulullah dengan tegas mengecam perilaku menipu dalam hadisnya yang menyatakan bahwa barang siapa menipu dalam urusan, maka bukanlah dari golongan kami. Ketika kita melakukan tindakan menipu, kita sebenarnya sedang mencuri hak orang lain dengan cara tidak halal. Kita merugikan orang lain dan mengambil sesuatu bukan milik kita dengan cara yang tidak adil. Akibatnya, selain merugikan orang lain, kita juga menghancurkan integritas diri kita sendiri. Selain itu, perilaku menipu dan merugikan orang lain juga dapat mengakibatkan kita kehilangan rezeki halal. Karena tindakan yang tidak jujur dan tidak adil tersebut tidak akan mendatangkan berkah dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kita akan mendapatkan akibat yang buruk atas tindakan kita yang tidak benar.
Keempat, menghindari kewajiban agama seperti sholat, puasa, dan zakat juga bisa menjadi dosa yang membawa kemiskinan. Menjalankan kewajiban agama merupakan kunci untuk mendapatkan berkah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat memperkuat ikatan spiritual dengan Allah, puasa mengajarkan kesabaran dan ketekunan, sedangkan zakat membersihkan harta dari sifat serakah. Dengan menjalankan kewajiban agama secara konsisten, kita dapat memperoleh berkah dan rezeki yang melimpah darinya, menjauhkan diri dari kemiskinan, dan menjalani kehidupan penuh keberkahan dan kesuksesan. Kelima, sifat sombong dan takabur membuat seseorang merasa lebih dari orang lain, yang bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kesederhanaan dan rendah hati. Lebih dari sekedar merugikan hubungan sosial, sifat sombong dan takabur juga dapat mempengaruhi rezeki seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua nikmat yang kita miliki, dan kita sebagai hambanya seharusnya menghormati dan bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Namun, ketika seseorang bersikap sombong dan takabur, ia tidak menghormati nikmat Allah dan menganggap dirinya lebih berhak atas segala sesuatu. Akibatnya, rezeki yang seharusnya terbuka untuknya bisa tertutup karena sikap tidak menghormati tersebut. Terakhir, mengkonsumsi riba atau bunga dalam Islam diharamkan karena dianggap merugikan dan merusak ekonomi. Mengkonsumsi riba tidak hanya berdampak buruk secara finansial bagi individu yang terlibat, tetapi juga dapat mengakibatkan kemiskinan karena tidak mendapatkan berkah dari rezeki yang diperoleh. Riba menciptakan lingkaran setan di mana individu terjerumus ke dalam hutang yang semakin bertambah karena bunga yang harus dibayar, menyebabkan mereka terjebak dalam kemiskinan dan kesulitan finansial. Selain itu, riba juga menciptakan ketidakadilan ekonomi di mana orang-orang kaya semakin memperkaya diri mereka sendiri dengan memanfaatkan kebutuhan finansial orang-orang miskin. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk menjauhi praktik riba dan mematuhi prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Semoga kita semua dapat menjaga keuangan kita sesuai dengan ajaran Islam dan mendapatkan keberkahan dalam segala aspek kehidupan kita. Dengan menjauhi dosa-dosa tersebut dan berusaha meningkatkan kualitas iman serta amal ibadahnya sesuai dengan ajaran Islam, diharapkan kita akan mendapatkan kemudahan rezeki dan terhindar dari kemiskinan. Saya mengakhiri video ini dengan harapan semoga isi video ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.